pendapatan koreksi untuk pendapatan belanja. Seperti itu yang ada di slide ini. Nanti kemudian kita ganti ke slide yang lain. Baik, saya mulai. Ini tentunya Anda masih ingat ya, ini adalah slide sebelumnya yang saya pindahkan ke sini gitu kan. Di mana pada penjurnalan ini tentunya kita tetap membuat 2 jurnal seperti yang saya sampaikan di sebelumnya gitu ya. Membuat jurnal akrual yaitu SAK di sini disebutnya, dan membuat jurnal kas yang di sini disebut sebagai SAPA. Perbedaannya tentunya adalah basis yang digunakan gitu ya. Ketika kita membuat jurnal akrual, basis yang kita gunakan adalah basis ketika kita membuat jurnal SAK ya, basis yang kita gunakan adalah basis akrual, dan yang kita catat adalah pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Ini terkait dengan laporan keuangan akrual gitu ya. Karena kita berada di SKPD, nanti akan ada akun resiprok. SKPD itu adalah RKPPKD. Untuk apa RKPPKD? Ini adalah untuk mencatat kas masuk dari PPKD dan kas keluar dari PPKD. Gitu ya. Jadi kas yang diterima oleh SKPD dari PPKD. Karena pada dasarnya di SKPD ini nanti di bawah ada sebenarnya merupakan cost center gitu ya. Jadi mempertanggungjawabkan biaya, karena semua pendapatan itu dipertanggungjawabkan oleh BUD PPKD dalam hal ini ya. Sehingga ketika SKPD menerima pendapatan itu akan disetor ke PPKD. Tidak boleh langsung digunakan oleh SKPD kecuali yang bentuknya adalah BLUD. Gitu ya. Kalau untuk SKPD biasa, walaupun dia bisa menerima pendapatan retribusi misalnya, tapi tetap disetorkan dulu ke PPKD, baru nanti ketika mau melaksanakan belanja, itu PPKD akan memberikan dana baik dalam bentuk UP, TU, GU maupun dalam bentuk LS tentunya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk SAPA ini yang berbasis kas gitu ya, yang berbasis kas, ini yang dicatat adalah LRA dan belanja saja untuk di SKPD gitu ya. Karena untuk pembiayaan nanti kita bahas ketika kita membahas PPKD. Nah, akun penyeimbangnya di sini adalah estimasi perubahan SAL. Jadi nanti ketika ada ada kas masuk dan kas keluar, ada pendapatan dan belanja di SKPD, itu kita catat penyeimbangnya adalah estimasi perubahan SAL. Berbeda dengan di Akompus kemarin. Kalau di Akompus kemarin, baik di SAK maupun di SAPA, baik di akrual maupun di kasnya, kita menggunakan di DEL dan DIKEL gitu ya. Menggunakan satu akun itu. Nah, di sini berbeda. Di Akomda, ketika kita menjurnal akrualnya, di DEL dan DIKEL digantikan dengan RKPPKD. Sementara di SAPA digantikan dengan akun estimasi perubahan SAL. Itu yang berbeda. Nanti nanti ada perbedaan lagi kapan kita mencatatnya, itu juga ada perbedaan, nanti pas di jurnalnya saya langsung akan jelaskan. Nah, untuk laporan keuangannya sudah kita bahas di minggu lalu ya, bahwa untuk akrual akan menghasilkan LO, LPE, dan neraca, sementara untuk SAPA akan menghasilkan LRA di SKPD. Jadi 4 laporan ini nanti yang kemungkinan akan diujikan ke Anda gitu ya, LRA, LO, LPE, dan neraca. Untuk yang ujian UTS seperti itu kan. Itu. Oke, saya akan langsung ke jurnalnya sekarang. Anda sudah pegang slide-nya gitu ya, nanti bisa sambil, kalau Anda lebih suka membaca sendiri silahkan gitu ya, suka mendengarkan juga silahkan, tapi yang jelas nanti kita bisa mendiskusikan materi ini bersama-sama seperti itu. Yang pertama adalah jurnal anggaran. Di sini dikatakan bahwa sifatnya opsional, dicatat pada subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran ataupun SAPA tadi ya, berdasarkan bukti berupa DPA. DPA itu sama dengan DIPA tentunya ya. Cuma kalau di pusat nulisnya DIPA, di daerah nulisnya DPA gitu ya. Nggak pakai I gitu ya, I-nya hilang. I itu hanya ada di pusat, tapi isinya ya sama, itu anggaran pendapatan dan belanja untuk SKPD. Nah, di sini jurnalnya, pada saat SKPD menerima DIPA, jurnalnya adalah estimasi pendapatan, kita debit,
Kemudian estimasi apropriasi belanja kita kredit. Nah, selisih antara estimasi pendapatan dan apropriasi belanja itu yang akan kita masukkan ke dalam estimasi perubahan sal. Gitu ya. Jadi estimasi perubahan sal ini bisa berada di sebelah debit, bisa juga berada di sebelah seperti ini. Kalau Anda lihat, kapan berada di sebelah debit? Ketika apa di situ? Ketika apropriasi belanjanya lebih besar. Ketika estimasi atau anggaran belanjanya lebih besar daripada anggaran pendapatan. Nah, nanti bisa terjadi kebalikan ketika anggaran pendapatannya yang lebih besar. Nah, sehingga estimasi perubahan sal akan berada di sebelah kredit. Seperti itu. Cuma sampai dengan saat ini kalau di pemerintah memang biasanya lebih besar anggaran belanjanya daripada anggaran pendapatan. Suatu hari nanti barangkali ya, Indonesia bisa anggaran pendapatannya lebih besar daripada anggaran belanja. Sampai saat ini sih masih anggaran anggaran belanja yang lebih besar. Seperti itu. Baik, kalau ada yang mau nanya nanti langsung bisa interupsi saja seperti biasanya. Nah, ini yang saya sampaikan, ini sudah ada di slide saya, namun kalau Anda bandingkan dengan slide yang di-share oleh Dosko di LMS tentunya berbeda, karena Dosko di belanjanya masih ada belanja langsung dan tidak langsung, yang tentunya itu sudah tidak ada lagi dengan keluarnya PP 12, gitu kan ya, sudah langsung digabung menjadi belanja operasi dan belanja modal. Jadi nanti yang akan kita buat jurnal ya yang dikotakan sebelah kiri ini dulu, yaitu yang anggaran SKPD. Ya. Jadi APBD dialokasikan ke SKPD dalam bentuk pendapatan dan belanja. Pendapatannya adalah PAD, pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah tentunya yang menjadi kewenangan dari SKPD terkait. Kemudian belanjanya ada belanja operasi, belanja pegawai. Belanja operasi dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Kemudian untuk belanja modalnya tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, JIJ, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Ini slide ini juga sudah saya sampaikan di pertemuan pertama kalau nggak kedua, saya lupa ya. Pertemuan pertama atau kedua saya sudah menggunakan slide ini. Nah, nanti kalau di PPKD tentunya selain yang ada di SKPD ini, ada lagi yang dicatat di PPKD nanti ada transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer antar daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian belanjanya ditambah nanti ya, belanja operasinya ada bunga, subsidi, dan hibah. Ada bansos. Kemudian belanja tak terduga, ada belanja transfer, ini bagi hasil pajak daerah, bantuan keuangan gitu ya. Kemudian pembiayanya nanti ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Tentunya untuk UTS ini untuk jurnalnya kita fokus di kotakan sebelah kiri, kotak sebelah kiri. Kotak sebelah kanan kemungkinan muncul tetapi di IC. Teori ya, nanti bentuknya sih bisa bisa IC maupun multiple, saya belum tahu gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini saya langsung ke jurnal untuk pendapatan. Jadi yang pertama tadi adalah jurnal untuk anggarannya, anggaran pendapatan dan anggaran belanjanya itu hanya disapa saja. Tidak seperti yang di akuntansi pemerintah kemarin kita mencatat dua-duanya baik disapa itu berarti kas ya, di kas maupun di akrual. Kalau di sini hanya di jurnal kas saja atau sapa. Ya. Oke, saya masuk ke pendapatan. Pendapatan ini ada yang didahului dengan surat penetapan, surat ketetapan pajak, misalnya seperti PBB gitu ya, itu bisa ada tagihan terlebih dahulu gitu ya ke masing-masing yang memiliki tanah dan bangunan. Baru nanti si pemilik tanah dan bangunan akan membayar. Jadi ada surat ketetapan pajaknya. Nah, di sini ada beberapa alternatif, dua alternatif dalam kita melakukan pencatatan. Karena ini didahului dengan surat ketetapan, biasanya kita mengaku itu sebagai piutang dulu, karena kasnya belum diterima.
gitu ya. Karena mengakui sebagai piutang, tentunya SAPA-nya belum mencatat karena di sini adalah basisnya kas gitu ya. Nah, kemudian untuk SAK-nya kita mencatat piutang pendapatan pada pendapatan LO. Belum ada kas masuk di sini. Nah, saat terima pembayaran kwitansi di bendahara penerimaan, nah ini baru. Nah, ini yang berbeda ya. Kalau dulu di Akpompus kita akan mencatat itu ketika diterima di BUN gitu ya, ketika diterima di BUN. Nah, di sini nanti baik untuk pendapatan maupun belanja itu diakui pada saat benar-benar uangnya sudah diterima, baik di bendahara penerimaan maupun di Kasda. Itu langsung dicatat di di SAPA-nya dan di SAK-nya. Itu perbedaannya. Nanti di belanjanya juga akan kita lihat perbedaannya. Nah, ketika menerima pendapatan, jurnal SAPA-nya adalah estimasi perubahan sal. Ini pengganti apa dulu saudara? Kalau di Akpompus di DEL ya. Di Akpompus dulu di DEL pada pendapatan LRA. Nah, untuk di SAK-nya, ini kas di bendahara penerimaan pada piutang pendapatan. Piutangnya berkurang. Seperti itu. Kemudian, untuk pada saat setor, nah ini pada saat setor justru SAPA-nya tidak mencatat, karena sudah dicatat pada saat bendahara menerima. Nah, baru untuk SAK-nya mencatat RKPPKD. Dulu di Akpompus di sini sama di DEL gitu ya. Sama-sama di DEL pada kas di bendahara penerimaan. Tapi sekarang kita menggunakan RKPPKD kas di bendahara penerimaan. Ini hanya berbeda akun saja ya. Untuk akun-akunnya tentunya Anda bisa membaca di Permendagri 90 untuk lengkapnya. Tapi seperti saya sampaikan di kelas lain, saya tidak mewajibkan Anda untuk hafal, tapi paham. Karena apa? Karena ada 2.300 halaman. Jadi Anda cukup pahami saja, oh ini ada bagian akun untuk provinsi, bagian akun untuk kabupaten kota, dan seterusnya. Kemudian pembagiannya seperti yang kita bahas sebelumnya, ada 5 digit gitu ya, 5 level gitu kan. Itu nanti Anda bisa lihat di Permendagri 90 2019 yang baru ya. Itu merupakan perubahan dari Permendagri 64. Jadi yang dirubah adalah lampiran 3 dan 4. Itu kalau nggak salah lampiran 3 ya. Untuk bagian akun itu adalah lampiran 3. Sementara jurnalnya itu masih mengacu kepada Permendagri 64 2013 karena belum ada perubahan kalau untuk jurnal standarnya. Tapi basnya berubah. Itu ya. Nah, ini untuk pendapatan yang alternatif 1 yang didahului SKP dan diterima oleh bendahara penerimaan. Sekarang yang kedua, bagaimana ini masih sama, ini dengan surat ketetapan melalui bendahara. Namun kalau Anda lihat di sini pada saat terima SKP, baik SAPA maupun SAK tidak mencatat apapun. No entry semuanya ya, untuk alternatif 2 ini. Baru ketika diterima oleh bendahara, dicatat estimasi perubahan sal pada pendapatan LRA. Untuk SAK-nya, kas di bendahara pada pendapatan, jadi langsung tidak didahului dengan piutang. Ini di daerah dimungkinkan seperti ini ya. Jadi nanti tergantung kebijakan akuntansi yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerahnya, apakah mau menggunakan alternatif 1 atau alternatif 2. Kalau pada saat kemarin kita belajar di Akpompus, ketika disertai dengan surat ketetapan, ya didahului dengan piutang dulu, gitu kan. Tapi kalau di sini, ya karena daerahnya banyak gitu ya, dan kewenangan ini ada di kepala daerah, jadi diserahkan nanti kebijakannya ke kepala daerahnya masing-masing. Seperti itu. Nah, saat setor ke Kasda, tadi sama ya, SAPA tidak mencatat, kemudian SAK-nya mencatat RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Seperti itu. Nah, untuk akhir tahun, ketika ada yang belum diterima pembayarannya, tapi jasanya sudah diberikan oleh SKPD, berarti dicatat piutang pendapatan pada pendapatan LO. Ini berlaku untuk yang alternatif 1 juga sebenarnya. Ini kan sama dengan alternatif 1 di awal ya, ketika akhir periode ternyata masih ada pendapatan yang belum diterima. Ini untuk yang didahului dengan surat penetapan dan melalui bendahara penerimaan. Berikutnya kita lihat ketika
ini dengan surat penetapan tapi langsung di-store ke Kasda. Ada dua alternatif juga. Alternatif satunya, SAPA tidak mencatat tetapi SAK mencatat sebagai piutang. Jadi piutang pada pendapatan LO. Pada saat setor ke Kasda, ini kan karena langsung setor ya, jadi tidak ada tadi kalimat diterima oleh bendahara penerimaan, tidak. Tapi pada saat setor ke Kasda, langsung estimasi perubahan sal pada pendapatan LRA, kemudian SAK-nya RKPPKD pada piutang. Tidak ada akun kas di bendahara penerimaan untuk di sini ya, karena langsung disetor ke Kasda. Nah, untuk alternatif 2, tadi pada saat terima SKP tidak mencatat apapun gitu ya. Pada saat setor ke Kasda, baru estimasi perubahan sal pada pendapatan untuk SAPA dan untuk SAK-nya adalah RKPPKD pada pendapatan LO. Ini sama dengan sebelumnya ya. Cuma akunnya langsung RKPPKD, tidak kas di bendahara penerimaan. Kalau pada akhir tahun masih ada piutang, ya kita catat di SAK saja piutang pendapatan pada pendapatan LO. Itu untuk pendapatan yang didahului oleh surat penetapan, baik melalui bendahara penerimaan maupun langsung disetor ke Kasda. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Izin Bu, ada pertanyaan dari Damaranti di chat Bu. Oke, apa Mbak? Saya bacakan ya Bu. Boleh, boleh. Izin bertanya Bu, jadi jurnal anggaran hanya dicatat di jurnal kas ya Bu? Soalnya tadi dicatat pada subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran atau SAP. Iya, tadi sudah saya sampaikan juga ya. Sudah saya sampaikan kalau untuk jurnal anggaran hanya dicatat di SAPA saja. Jadi di SAK-nya tidak mencatat. Itu karena cuma di satu tempat, jadi saya tidak ubah slide-nya ya. Karena hanya di sini saja sebenarnya, hanya di SAPA saja untuk jurnal anggaran di SKPD. Gitu Mbak Dharma Ranti. Gitu ya Ranti. Jadi saya pun dulu sudah nanya panggilannya apa, tapi belum hafal juga sampai sekarang gitu ya. Itu Mbak Ranti. Mbak Ranti bisa bersuara kan tadi? Yang bermasalah tadi ininya ya, kameranya ya. Halo, Mbak Ranti masih bersama kita kan? Udah dibalas di komen Bu, terima kasih Bu gitu Bu. Dibalas di komen. Ada masalah kali untuk audionya juga ya. Baik, saya lanjutkan. Atau masih ada pertanyaan lain selain dari Ranti? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini siapa ini? Kan itu ada alternatif 1 dan alternatif 2, Bu. Nah, itu tadi kata Ibu, kita mengetahui alternatif 1 sama alternatif 2-nya itu dari kepala daerahnya. Nah, kalau misalnya nanti di soal, itu kita tahunya pakai alternatif 1 atau alternatif 2 itu dari ini ya, Bu. Dari misalnya kalau misalnya di akhir tahun ada terdapat piutang yang belum dibayarkan, maka kita pakai alternatif 2 ya, Bu. Salah satunya bisa menggunakan itu ya, kalau di soalnya ada neraca dan di sana ada saldo piutang pendapatan, berarti kita asumsikan di sana menggunakan alternatif 2. Namun sebenarnya mau menggunakan alternatif 1 atau alternatif 2 itu nggak masalah, yang penting konsisten ya. Karena nanti hasil akhirnya sama sih sebenarnya alternatif 1 atau 2. Hasilnya sama itu di akhir. Cuma Anda kalau di soal tidak disebutkan, Anda pas nyatetnya langsung SKP-nya mengakui sebagai piutang, tentunya pada saat store kan jurnalnya nanti yang dikredit piutang ya. Tapi kalau Anda menggunakan alternatif 2, berarti pada saat store nanti yang dikredit adalah pendapatan. Itu sih, hasil akhirnya sama. Kalau di alternatif 1 ada 2 jurnal, di alternatif 2 cukup 1 jurnal misalnya. Gak apa-apa sih Mas kalau itu ya. Cuma yang sering digunakan oleh Pemda itu alternatif 2 sebenarnya, yang banyak digunakan. Nanti Anda akan tahu ketika Anda sudah mulai menganalisis SAPD-nya ya. Karena Anda ada penugasan itu, Anda sudah mulai bisa menganalisis, nanti bisa kita buat perbandingan antara kelompok 1, kelompok 2 gitu ya. Kan daerahnya beda ya, daerahnya beda, nanti kita bisa lihat bagaimana kebijakan akuntansi di masing-masing Pemda yang Anda pilih.
mana nanti yang kira-kira banyak menggunakan alternatif 1 atau 2. Gitu, Mas. Baik, Bu. Makasih banyak, Bu. Oke. Ada lagi sebelum saya lanjut? Izin bertanya, Bu. Iya. Kalau yang di jurnal pendapatan kan SAPA sama SAK kan diakui saat diterima pembayaran kwitansi di bendahara penerimaan. Semisal pendapatannya itu kwitansinya nggak diterima di bendahara penerimaan dulu gitu, mungkin Bu. Kayak kalau misal kayak ada petugas gitu langsung dicatat jurnalnya atau nunggu di bendahara penerimaan dulu berarti? Maksudnya tadi ada apa? Ada apa? Misal kayak ada petugas gitu di Pemdanya gitu, nggak langsung ke bendahara penerimaannya gitu, itu langsung di itunya atau gimana? Terima kasih. Kalau ada petugas yang memungut retribusi misalnya ya, jadi itu ya nanti akan dicatatnya pada saat bendahara sudah menerima sih, gitu ya. Sebenarnya kalau untuk aturan ini sama seperti yang Anda pahami itu kan karena memang itu ranahnya penatausahaan ya. Jadi kalau ada pendapatan di hari itu tentunya sebisa mungkin di-store di hari itu. Gitu ya dulu yang kita pelajari di penatausahaan bendahara ya. Kecuali memang ada kendala misalnya sudah sore, sudah tutup. Jadi mengacunya ke sana sebenarnya. Ke bendahara pun ya kalau diterimanya dari pihak ketiganya sore, bendaharanya sudah pulang misalnya kan nggak bisa juga di-store di hari itu, semisal diterimanya cash gitu kan. Jadi secepat mungkin di-store ke bendahara dan kita mencatatnya kalau kita dalam hal ini sebagai bagian akuntansi tentunya ya ketika benar-benar sudah diterima oleh bendaharanya gitu ya. Jadi bagian akuntansi sudah menerima informasi terkait dengan pendapatan itu. Itu sih. Kan kalaupun dipungut oleh petugas itu juga ada buktinya biasanya, bukti penerimaan kayaknya ada. Enggak cuma terima uangnya saja tapi juga memberikan bukti penerimaan. Walaupun sekarang Pemda pun sudah banyak yang kemudian kalau saya sebutnya cashless ya, jadi lebih banyak dengan bank. Di beberapa Pemda yang jangkauan banknya sudah mudah, itu mereka sudah lebih banyak terintegrasi dengan bank, tidak menerima secara tunai. Tapi kan daerah Indonesia ini memang beragam ya, kalau untuk daerah-daerah yang di mana akses banknya itu masih susah, tentunya kan masih diterima tunai. Gitu, Mas? Berarti patokannya di bendahara penerimaan? Ya, ketika sudah diterima oleh bendahara penerimaan. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Ini untuk yang tidak didahului penetapan dan diterima oleh bendahara penerimaan. Jadi jurnalnya mirip alternatif 2 sebenarnya ya. Saat diterima bendahara penerimaan, ini ya, saat diterima bendahara penerimaan, SAPA-nya adalah estimasi perubahan sal pada pendapatan LRA, sementara SAK-nya adalah kas di bendahara penerimaan dan pendapatan LO. Seperti itu. Kemudian saat setor ke daerah, sama persis ya, dengan kalau ini sama dengan alternatif 1 ya, jadi RKPPKD dan kas di bendahara penerimaan. Sama sih alternatif 1 dan 2 sama aja. Begitu, hanya tidak ada akun piutang di sini. Karena memang tidak didahului penetapan. Gitu. Seperti misalnya retribusi gitu ya, itu kan tidak didahului penetapan ya. Retribusi pasar, retribusi parkir itu tentunya kan tidak ada penetapan sebelumnya, jadi sebesar yang diterima oleh bendahara penerimaan itulah yang kemudian dianggap sebagai atau dicatat sebagai pendapatan. Begitu. Kemudian yang langsung di-store ke Kasda. Ketika di-store ke Kasda berarti saat di-store ke Kasda dicatatnya gitu ya. Jadi ketika SKPD menerima informasi baik dari Kasda maupun dari penyetor dalam hal ini ya itu kita mencatat estimasi perubahan sal pada pendapatan, RKPPKD pada pendapatan di SAK-nya. Jadi karena di store-nya ke Kasda kan SKPD hanya menerima informasi saja. Gitu. Seperti kemarin ketika kita belajar di pusat juga dimungkinkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara. Gitu ya, tidak melalui Satker. Gitu. Lebih simpel ini, lebih simpel. Cuma ada satu jurnal.
Baik, itu untuk pendapatan. Sekarang kita ke belanja dan kita untuk hari ini, oh bukan hari ini ya, untuk saat ini karena nanti juga akan sekaligus kita bahas untuk yang aktiva tetap. Jadi untuk sekarang ini kita bahas dulu terkait dengan zona standar beban berkorelasi belanja. Dan di sini adalah aslinya berkorelasi belanja itu ada aliran kas keluar gitu ya, menimbulkan belanja. Dan yang tidak menimbulkan aset tetap dulu di sini. Yang aset tetap nanti kita bahas di aset tetap. Itu setelah ini. Nah, pertama kalau belanja tentunya bisa menggunakan mekanisme UP dan bisa menggunakan mekanisme LS. Yang akan kita bahas pertama menggunakan mekanisme UP. Silakan Anda lihat nanti jurnalnya sangat simpel di Akomda ini, gitu ya. Saat terima UP, GU ataupun TU, gitu ya. Sapanya tentunya belum mencatat karena belum dibebani mata anggaran, gitu kan. Nah, untuk saknya kas di bendahara pengeluaran pada RKPPKD. Di sini kredit ya, karena menunjukkan bahwa PPKD-nya mengeluarkan. Jadi kita kredit di sini. Kemudian saat belanjanya belum dicatat, baik di SAPA maupun di SAK. Ini sama ya dengan di pemerintah pusat juga seperti ini. Nah, berikutnya adalah saat daftar nominatif diotorisasi oleh PA-KPA. Jadi daftarnya sudah disetujui oleh PA-KPA. Di sini sudah dicatat. Sementara kalau Anda ingat di pusat kemarin, belanja UP itu baru dicatat ketika ada revolving. Begitu kan ya? Nah, di sini sudah dicatat ketika sudah daftarnya atau buktinya itu sudah diotorisasi oleh PA-KPA. Itu sudah dicatat oleh bendahara karena memang pada saat itu ketika sudah diotorisasi kan bendahara dia sudah membayar ya. Sudah melakukan pembayaran. Makanya di sini dicatat. Kalau kita analogikan ke petty cash, UP ini kan sudah petty cash ya, kas kecil gitu ya, kas kecil. Jadi kalau di pusat itu menggunakan impress fund system, sistem dana tetap, sementara di Akpemda ini menggunakan fluctuating fund system, sistem dana berubah. Gitu ya. Kalau Anda masih ingat dulu ketika Anda pertama kali mengenal akuntansi, kecuali Anda yang dari SMK gitu ya sudah mengenal sebelumnya. Di sini ya perbedaannya dengan di pusat. Pada saat daftarnya sudah diotorisasi, sudah dicatat sebagai belanja pada estimasi perubahan sal di SAPA dan di SAK-nya adalah beban atau persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Jadi di sini kas di bendahara pengeluaran dikredit dengan adanya belanja, dengan adanya pengeluaran kas. Kalau di pusat kemarin, kas di bendahara pengeluaran itu hanya dikredit ketika setor sisa UP atau TU, gitu kan ya. Kalau di sini ketika terjadi pengeluaran belanja juga sudah dikredit kas di bendahara pengeluaran. Nah, pada saat revolving, SAPA-nya tidak mencatat, SAK-nya mencatat kas di bendahara pengeluaran bertambah, RKPPKD juga kita kredit. Gitu. Sebesar apa ini? Sebesar revolving-nya tentunya. Nah, pada saat setor sisa UPTU itu RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran. Begitu. Tahu ya perbedaannya? Jadi di sini pada saat sudah diotorisasi itu sudah dicatat sebagai pengeluaran. Nah, kalau Anda lihat UP-nya sangat simpel ya. UP-nya simpel, tidak ada lagi akun belanja yang belum diterima tagihannya, belanja yang masih harus dibayar itu tidak ada lagi di Akomda. Ya kan? Kemarin kan di belanja itu kita ada 3 langkah yang tadi saya sampaikan di awal ya, pada saat terima BAST, pada saat SPP, dan pada saat SP2D. Di sini lebih simpel, jurnalnya lebih mudah lah dibanding dengan di pusat gitu ya. Kayaknya ke depan akan terus disinergikan ya supaya sama ini jurnalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Alurnya yang di pusat itu rigid sekali gitu ya, rigid sekali. Mungkin kalau untuk teman-teman di daerah yang rata-rata pemegang akuntansinya adalah lulusan IPDN gitu ya, bukan lulusan STAN. Sekarang saya sudah mulai ya STAN banyak yang ke sana. Ya notabene nggak belajar akuntansi secara rigid gitu ya. Jadi simple untuk akuntansinya, seperti akuntansi komersial, akuntansi secara umum seperti itu.
Oke, ini untuk UP. Kalau untuk LS lebih simpel lagi. Kalau untuk belanja LS, ini jurnalnya cuma satu, belanjanya apa, estimasi perubahan sal, kemudian saknya adalah beban pada RKPPKD. Ini kapan? Saat diterima SP2 DLS. Atau di sini dikatakan bila sebelumnya ada dokumen yang memadai dapat dilakukan pengakuan beban, misalnya terdapat BAST. Cuma secara logika disapanya belum bisa ya kalau berdasarkan BAST, karena di sini jurnal dasarnya adalah dasar kas. Jadi mencatatnya benar-benar ketika kasnya sudah dikeluarkan oleh PPKD, karena ini LS ya, jadi langsung dibayar oleh PPKD. Kapan kita tahu sudah dibayar oleh PPKD ya? Tentunya dengan SP2D LS seperti itu. Nah, untuk ini ya keterangan lanjutannya, jurnal ini adalah untuk transaksi kas. Jurnal tidak berlaku untuk beban yang berasal dari transaksi non-kas. Misalnya adalah beban akrual, penyusutan, seperti penyusutan, amortisasi, dan penyisian piutang. Ini kan tidak mengakibatkan belanja ya, tidak ada aliran kas keluar. Kemudian tidak berlaku untuk belanja yang membentuk aset. Nanti aset pun jurnalnya sangat mudah gitu ya. Sangat mudah. Cuma belanjanya aja yang nanti masuk ke belanja modal gitu kan. Itu teman-teman untuk UP dan LS. Sangat simpel. Kayaknya dulu kita belajar UP dan LS itu lama sekali di Akompus ya. Di Akompus lama sekali. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah transaksi-transaksi yang non belanja tadi, yang tidak melibatkan aliran kas keluar. Gitu ya. Ini contohnya adalah ayat penyesuaian untuk mengakui belanja yang sudah menjadi utang Pemda. Jadi misalnya ada beban selain belanja modal, misalnya beban listrik, beban telepon gitu ya, di akhir periode ternyata belum dibayar. Jadi ini masih diakui sebagai beban di saknya. Karena di sini belum ada aliran kas keluar, tentunya sapanya belum mencatat. Jadi hanya di sak saja dicatat. Ini di sini ditambahin ya, jika utang belanja tersebut terkait dengan pembelian aset, ya yang didebet adalah asetnya. Walaupun ini jarang terjadi ya, karena anggaran kita kan periodisitas ya, jadi pendapatan pada periode itu ya untuk belanja pada periode itu. Jadi kalau misalnya ada pembelian aset ya diusahakan ini bisa dibayar pada periode yang sama. Kalau kemudian ada yang dibayar pada periode kemudian N+1, tentunya ini harus ada izin disertai dengan alasan kenapa kok belum dibayar di tahun yang sama. Seperti itu. Ini untuk hutang, beban, dan belanja. Saya lanjutkan untuk beban dibayar di muka. Ini juga ayat jurnal penyesuaian ya, untuk mengakui belanja yang masih jadi hak Pemda. Jadi di sini misalnya di sini contohnya sewa dibayar di muka untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun berarti pada akhir periode kita harus menyajikan berapa sih yang memang sudah menjadi beban dan berapa yang belum menjadi beban. Itu ya. Karena kebanyakan Pemda itu pada saat membayar sewanya itu mencatat sebagai beban sewa, makanya pada akhir periode ketika ada yang belum haknya belum kita ambil gitu ya, sewanya misalnya adalah sewa ruangan 1 tahun dimulai bulan Oktober gitu ya. Tentunya untuk periode sekarang itu baru Oktober, November, Desember, baru 3 bulan. Sementara yang 9 bulan berikutnya masih merupakan beban dibayar di muka. Seperti itu. Karena awalnya mencatat sebagai beban, berarti penyesuaiannya itu hanya ada di sak gitu ya. Penyesuaiannya adalah beban dibayar di muka pada beban sewa misalnya. Nah, kalau misalnya awalnya dicatat sebagai beban dibayar di muka, berarti pada akhir periode kita menyesuaikan apa, saudara? Kalau awalnya dicatat sebagai beban dibayar di muka, berarti di akhir kita akan mencatat justru beban sewa, contohnya pada beban sewa dibayar di muka. Seperti ini.
kalau menggunakan pendekatan aset gitu ya. Cuma tadi seperti yang saya sampaikan, sebenarnya sebagian besar Pemda masih ketika terima pendapatan yang langsung dicatat pendapatan, ketika bayar sewa ya langsung dianggap sebagai beban. Nanti pada akhir periode baru dilakukan penyesuaian berapa yang sudah menjadi beban sebenarnya dan berapa yang belum. Seperti itu. Ini penyesuaian ya. Berikutnya untuk persediaan. Ini sebenarnya pada prinsipnya juga sama, cuma diganti untuk akun kontra dari persediaannya. Ini untuk pendekatan beban. Misalnya menggunakan metode periodik, maka di akhir tahun dilakukan penyesuaian. Ini semisal pembeliannya menggunakan pendekatan beban, sehingga pada saat beli persediaan itu sapanya belanja pada estimasi perubahan sal, sementara saknya adalah beban persediaan pada kas di bendahara pengeluaran untuk UPTU dan RKPPKD kalau persediaannya dibeli dengan LS. Seperti itu. Kemudian penyesuaiannya gimana? Sapanya tentunya tidak membuat penyesuaian, saknya penyesuaiannya adalah persediaan sebesar apa? Sebesar yang masih ada gitu ya. Karena awalnya semuanya dianggap sebagai beban. Dan ternyata pada akhir tahun masih ada persediaan. Jadi di sini dicatat persediaan pada beban persediaan. Sebesar yang masih ada berapa? Nah, ini saya sudah buat ya untuk yang berikutnya ketika pendekatannya aset. Ketika pendekatannya aset berarti pada saat belanja SAPA sih tetap ya belanja pada estimasi perubahan sal, sementara saknya di sini yang didebit adalah persediaan. Persediaan pada kas di bendahara pengeluaran untuk UPTU dan RKPPKD kalau LS. Nah, untuk penyesuaiannya gimana? Penyesuaiannya SAPA-nya tidak mencatat, sementara saknya adalah beban persediaan sebesar apa? Sebesar yang sudah digunakan. Kalau tadi kan sebesar yang ada di persediaan, kalau ini justru yang sudah menjadi beban. Kreditnya adalah persediaan. Begitu. Sampai sini bisa dipahami? Sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Baik, kalau belum saya lanjutkan. Izin bertanya, Bu. Oh, silakan. Kalau di Pemda itu kebanyakan yang pendekatannya beban atau yang aset ya, Bu? Yang beban, tadi saya sampaikan ya. Jadi ketika ada beban tuh langsung dicatat beban dulu, baik tadi beban sewa, beban persediaan gitu kan. Jadi ke beban dulu. Gitu ya. Pendekatannya ke pendekatan beban sebagian besar ya. Tapi dimungkinkan kalau ada Pemda yang menggunakan pendekatan aset. Toh hasil akhirnya sama. Ini ya, hasil akhirnya tetap sama. Nanti kan persediaannya sebesar yang masih ada, bebannya sebesar yang sudah digunakan. Cuma cara mencatatnya saja yang kemudian berbeda. Ini seni mencatatnya ya, yang berbeda. Hasil laporannya sama. Gitu, Mas. Terima kasih, Bu. Kemarin kelompokmu udah ngambil yang mana? Sudah belum Pemdanya ditentukan? Untuk penugasan SAPD. Sudah tentukan Pemdanya belum? Halo, Prima. Halo, Kayaknya Prima. belum. Oh, belum. Oke, teman-teman, saya izin ke toilet sebentar ya. Saya izin sebentar.
Baik, saya lanjutkan untuk piutang tak tertagih. Ini langsung ke penyesuaian kita ya untuk piutang tak tertagih. Nah, ini dikatakan di sini statementnya adalah jika dalam kebijakan akuntansi Pemda mengharuskan adanya pembentukan penyisian piutang tak tertagih, maka pada akhir tahun dibuat jurnal penyisian sebenarnya ya. Tapi jadi di sini dimungkinkan kalau nanti di SAPD-nya di sistem akuntansinya dikatakan bahwa nggak perlu membuat penyisian piutang karena emang nggak punya piutang misalnya. Jadi kalau itu ya kita tidak harus membuat jurnal ini, gitu ya. Berbeda dengan pusat kemarin, di pusat langsung diwajibkan membuat beban penyisian piutang misalnya. Kalau di Pemda ini tidak, gitu ya. Nah, kalau diharuskan berarti SAPA-nya tidak mencatat, sementara SAK-nya mencatat beban penyisian pada penyisian piutang tak tertagih. Ini sama jurnalnya ya. Nah, pada saat piutangnya dihapuskan, tidak tertagih, benar-benar tidak tertagih, jadi di sini SAK-nya akan membuat jurnal penyisian piutang tak tertagih sebesar saldo penyisihannya. Kalau masih ada kekurangan, berarti akan langsung diakui sebagai beban. Kreditnya adalah tentunya piutang. Jadi misalnya seperti ini. Penyisihannya saldonya adalah taruhlah 25 gitu ya. Kok udah ke penyusutan? Mana ini? Bisa saldonya di sini adalah 25. Sementara yang dihapuskan itu 30. Yang dihapuskan piutangnya 30. Berarti penyisihannya 25, beban kerugiannya 5, sementara piutang yang kita hapuskan 30. Seperti itu. Sama kan seperti di akuntansi komersial ya. Kalau kurang ya langsung diakui ke bebannya. Seperti itu. Oh beda ya, kalau di komersial dulu berapapun nggak masalah, jadi langsung nanti di akhir periode yang kita sesuaikan sehingga memungkinkan ada saldo penyisihan debit ataupun kredit dulu ya. Tapi kalau di sini berarti di debitnya penyisihan itu sebesar yang sudah disisihkan saldonya. Kalau kurang berarti ke beban kerugian piutang tak tertagih. Di sini jika nilai piutang yang dihapuskan lebih besar dari nilai penyisihan piutang tak tertagih, maka selisihnya dicatat di akun beban kerugian piutang tak tertagih. Bisa difahami ya sampai sini? Nah, untuk penyusutan sama ya, SAPA tidak, SAK-nya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, untuk kebijakan umum manfaatnya tentunya melihat dari peraturan kepala daerah juga. Kalau kemarin di pusat kita melihat dari PMK ya, kalau di sini tentunya dari Permendagri ataupun dari peraturan kepala daerah tadi. Jadi kalau di ujian nanti jarang sih kalian kemudian diminta untuk menghitung, tapi biasanya sih langsung ada angkanya. Kalau enggak ya pakai garis lurus ya. Dan sudah ada umur manfaatnya di sana. Gitu. Oke, untuk beban amortisasi aset tak berwujud, ini juga sama judulnya dengan pusat, beban amortisasi aset tak berwujud pada akumulasi amortisasi aset tak berwujud. Melihat kebijakan umur manfaat dari aset tak berwujud di Pemdanya masing-masing. Seperti itu. Berikutnya untuk koreksi kesalahan. Ini sama dengan sebelumnya yang kita bahas di pusat bahwa ada kesalahan yang sifatnya berulang dan ada kesalahan yang sifatnya tidak berulang. Gitu ya. Jadi kesalahan di sini adalah penyajian akun pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksinya apa? Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Tadi dibagi menjadi tidak berulang dan yang berulang dan sistemik. Sama sih sebenarnya ini ya, yang berulang dan sistemik tentunya terkait dengan perpajakan, contohnya ada restitusi dan kurang bayar. Karena adanya metode self-assessment. Jadi sangat dimungkinkan adanya restitusi dan kurang bayar itu kan karena apa ya? Karena sistem. Gitu ya, terjadi itu karena sistem.